Selamat malam, shalom buat kita semua. Mari kita renungkan lagi firman Tuhan dengan judul Jangan takut, percaya saja. Mari berdoa. Tuhan di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat ini kami diberikan kesempatan untuk merenungkan lagi firman Tuhan. Bersamalah dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Lukas pasal 8 ayat 50. Firman Tuhan berkata, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Tanpa ragu-ragu, Yesus dan Lukas mencatat kejadian ini, mau agar menyelami lebih dalam daripada mujizat kebangkitan tersebut. Kata-kata Yesus menghibur hati semua orang yang datang kepadanya untuk meminta kesembuhan. Dalam kisah ini terdapat suatu segi yang mudah dilupakan. Bagi seorang Yahudi pada zaman itu, seorang ayah jarang membeli permen dari toko yang akan diberikan kepada teman-temannya sebagai ucapan terima kasih atas kelahiran putrinya. Ia memang menerima karunia Allah itu dan berharap akan mendapat seorang putra kelak. Perhatian Yairus terhadap putrinya adalah suatu pokok penting yang dikembangkan dalam surat Lukas. Yesus tidak segan-segan memberi status yang sama bagi pria dan wanita. Jadi seorang ayah yang sangat mengasihi putrinya amat mengesankan bagi juru selamat kita itu. Dalam kisah wanita yang dituturkan Lukas ini, karena keperluan seorang wanita, Yesus menjadi terlambat untuk menolong seorang gadis. Lukas menunjukkan bahwa Yesus mendirikan suatu masyarakat di mana tidak ada pilih-pilih kasih. Penilaian permohonan Yairus itu berarti kita perlu mengingat bahwa anak-anak dan orang-orang dewasa di sekeliling Yesus sudah mau mati. Sifat khusus kesembuhan ini terletak pada tekad sang ayah. Ketika Yesus berhenti menyembuhkan wanita yang memegang ujung jubahnya, Yairus tidak putus asa, melainkan menimbulkan pengharapan di dalam dirinya. Apabila berita disampaikan kepadanya bahwa kelihatannya tidak ada harapan anak itu akan sembuh, Yairus menerima jaminan Yesus. Lalu dengan iman ia berjalan bersamanya ke rumahnya. Satu hal ini yang perlu dipikirkan ialah reaksi mereka yang menanti-nantikan kedatangan mereka di rumah itu. Mereka menertawakan pernyataan Yesus bahwa gadis tersebut tidur. Mereka tahu bahwa ia sudah mati. Mujizat itu menyebabkan Yairus dan putrinya gembira. Ia membiarkan orang-orang yang ada di situ termangu-mangu menyaksikan kuasa Yesus. Mungkin juga reaksi kita akan sama dengan mereka dan tidak melihat makna kisah itu yang sebenarnya. Kisah tersebut menunjukkan kepada hal-hal yang mustahil yang diharapkan kepada kita dewasa ini. Doa membantu kita memahami segala kemungkinan yang dapat dilakukan Allah bagi kita. Doa membawa kesembuhan, dengan demikian memberi jawabannya apapun yang terjadi. Kisah ini pun memberikan pengharapan kepada kita bahwa musuh pun dapat dikalahkan oleh doa yang mengandalkan Yesus. Tetapi jika kita datang kepada Tuhan, merasa tiada daya dan bergantung kepadanya, sebagaimana adanya kita, Dia dapat mendengar seruan kita dan memperkenankan terang itu menyinari hati kita. Dikutip dari buku Kebahagiaan Sejati halaman 91. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sangat peduli terhadap kami. Engkau memberikan jaminan kepada kami untuk tidak merasa takut. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami hadapi, kami bisa lalui itu bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh selalu
menyampaikan keluh kesah kami, permohonan kami kepada Tuhan melalui doa setiap saat yang kami lakukan. Ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, sehingga iman kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran. Bersamalah dengan kami Tuhan di saat kami beristirahat. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.